perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, pada kesempatan ini momennya bertepatan juga dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu hari kemerdekaan kita juga. Oleh sebab itu, kita boleh membahas firman Tuhan ini dengan tema bebas dan merdeka. Jika kita melihat konteks ayat firman Tuhan ini, terkadang kita mulai terpancing untuk berkata bahwa nampak-nampaknya sia-sia kalau kita hidup beribadah kepada Tuhan. Nampak-nampaknya sia-sia jika kita memiliki karakter yang baik. Karena sebagaimana Daniel ini kata firman Tuhan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa Daniel ini seorang yang setia. Di samping setia juga, ia tidak pernah melalaikan pekerjaannya, kata firman Tuhan. Berarti kalau ia tidak melalaikan pekerjaannya, berarti ia seorang yang bekerja dengan baik, dengan tidak menunda-nunda pekerjaan yang baik, dengan melaksanakan pekerjaannya dengan tekun dan penuh dengan tanggung jawab. Bahkan juga Alkitab katakan bahwa waktu orang-orang yang syirik atau yang iri kepadanya mencoba mencari-cari kesalahannya, maka Alkitab katakan tidak ada satupun kesalahan yang ditemukan pada pekerjaan daripada Daniel ini. Sudah banyak orang yang menyoroti, banyak mata yang memperhatikan Daniel dan mencoba meneliti yang mana-mana mungkin ada kekurangan, kesilapan dari pekerjaan Daniel, dan mereka mengaudit dengan luar biasa, dengan seksama. Tetapi Alkitab katakan tidak satu pun dari pekerjaan Daniel yang mereka temukan salah atau kurang tepat. Oleh sebab itu mereka berikhtiar berpikir bagaimana caranya supaya menjebloskan dia ke penjara. Apabila kita melihat pada perspektif pekerjaannya semua bagus, maka kita akan melihat mungkin ibadahnya, doanya, penyembahannya. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, hanya dengan melihat pemujiannya kepada Tuhan, penyembahannya, doanya kepada Tuhan, ini kita akan buat alasan. Kita mengadu kepada raja, kita dorong raja membuat undang-undang yang baru, supaya dengan undang-undang yang baru ini maka bisa kita memperangkap daripada Daniel. Dan Alkitab katakan sewaktu ia dengarkan undang-undang itu diundangkan, sebagaimana ia kerjakan terus doanya 3 kali 1 hari, Alkitab katakan ia juga melakukannya. Dengan kiblat menghadap ke Yerusalem, ia kerjakan, ia lakukan itu. Dia memuji-muji juga, dan tidak pernah dia kurangi volume dari pujiannya dan doanya. Dan inilah yang membuat dasar mereka untuk mengadukan Daniel kepada raja. Dan jelas, walaupun dengan berat hati, akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Itu sebabnya saya katakan, terkadang kita mulai berpikir tidak ada artinya untuk melakukan yang terbaik. Tidak ada artinya untuk kita melakukan dengan karakter yang baik. Kalau toh kita melihat Daniel seorang yang setia kepada Tuhan, seorang yang setia kepada raja, akhirnya dia ditangkap, saudaraku. Bukan penjara 1 tahun, bukan penjara 2, 3 tahun, 10 tahun, tetapi ini adalah satu penjara, dimasukkan langsung ke gua singa. Artinya itu adalah penjara hukuman mati kepada Daniel.
Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, kita terpancing untuk berkata, di mana letak keadilannya? Tetapi kembali saya mau katakan kepada Tuhan, kepada saudara, bahwa penjara yang dialami Daniel itu bukan penjara untuk menyiksanya, penjara untuk merendahkan dia, penjara untuk menurunkan derajat daripada Daniel. Alkitab katakan bahwa waktu ia di penjara pagi-pagi sekali, artinya tidak terlalu berselang lama setelah ia di penjara, tidak sampai mingguan, tetapi esoknya raja langsung pergi ke penjara dan berkata dengan sayu, Daniel, apakah engkau ditolong oleh Allah yang kau sembah itu? Saudara aku yang kekasih di dalam nama Yesus, penjara yang dialami oleh Daniel itu bukan penjara yang mencelakakan dirinya, tetapi satu penjara yang mengubahkan dirinya untuk semakin naik kepada porsi yang lebih tinggi, kepada satu promosi yang lebih tinggi, kepada satu berkat yang luar biasa yang mungkin tidak pernah ia pikirkan, disediakan oleh Tuhan. Jadi kemerdekaan yang dialami oleh Daniel ini merupakan satu kemerdekaan lewat proses-proses yang orang-orang menghendaki ia semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Tetapi Allah mengangkatnya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, Alkitab katakan tadi, karena Allah lah yang menolong daripada Daniel. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita juga mengalami hal yang sama. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, coba dibaca Yohanes pasal 8 ayat 36. Saya mengundang mudah-mudi dibuka Alkitabnya, baik tabletnya, coba dibuka Yohanes pasal 8 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Ada satu penekanan ayat firman Tuhan yang dituliskan oleh Injil Yohanes ini. Apabila kamu dimerdekakan oleh anak itu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kenapa ada ayat ini? Supaya orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, oleh darah Yesus, sungguh-sungguh memahami kemerdekaan yang dialami oleh hidupnya, sehingga ia langsung melakukan satu tindakan-tindakan yang paralel dengan kemerdekaan yang ia terima dari Kristus. Karena ternyata banyak orang yang merdeka tetapi tidak memahami kemerdekaan itu dan tidak mengalami kemerdekaan walau ia sudah di luar. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, saya pernah menonton satu film Hollywood. Dalam film itu diceritakan kondisi di salah satu penjara yang ada di sekitar Meksiko, antara Meksiko dan Amerika, Guatemala. Dan di penjara itu ada seorang yang berupaya untuk kabur dari penjara itu, karena ia ingin mengalami kebebasan, karena ia merasa bahwa ia di penjara oleh karena ada orang yang mencoba mempolitiki dia supaya dia masuk ke penjara, walaupun ia sadar itu tidak mutlak oleh karena pekerjaannya. Tetapi ada juga sebagian orang yang pada waktu hari hanya ia sudah punya waktu untuk keluar, dia berkali-kali mengurungkan niatnya supaya tidak keluar. Tetapi apapun yang dia kerjakan, maka si berkata, sudah waktumu keluar.
Dan ternyata sewaktu ia keluar antara penjara dengan satu lembaga yang khusus mengurusi narapidana, ex-narapidana yang sudah keluar dari tahanan, maka ia dipekerjakan kepada salah satu swalayan retail. Tahukah saudara, waktu ia di luar penjara itu dan bekerja sebagai seorang pramuniaga, dia mengalami kebosanan yang luar biasa. Dia sudah ada di luar penjara tetapi dia stres. Dia bosan, dia mengalami hidup yang hambar. Dan dia tinggal di salah satu tempat apartemen kecil, saudaraku. Dan dia di sana akhirnya mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Artinya apa? Dalam film ini mencoba saya tangkap pesan yang disampaikan oleh penulis daripada cerita ini, bahwa banyak orang yang sudah bebas tetapi tidak tahu memaknai hidupnya di dalam kebebasan itu, dan tidak tahu melakukan apa yang harus dikerjakan di dalam kebebasan itu. Dan ia bukan seorang, atau dia bukanlah salah satu, atau bukan hanya dia sendiri yang sudah melakukan bunuh diri itu setelah dia keluar. Dan setelah dicek ternyata beberapa orang yang mengalami hal yang sama juga melakukan hal yang sama. Juga alasannya adalah karena dia hambar, stres, dan tidak tahu berbuat apa-apa. Karena setiap orang yang dipenjara dan keluar maka tetap tinggal di apartemen kecil itu. Dan beberapa orang yang tinggal di apartemen itu hidupnya hampir sama dengan si bapak tadi. Kenapa? Tidak tahu melakukan apa yang mau dikerjakan. Saya pernah membaca satu artikel. Ada satu induk ayam yang mengerami banyak telur. Dan dari sekian banyak telur itu ternyata ada satu telur elang. Dan sudah pada hari hanya, maka telur ayam ini banyak yang menetas. Tetapi beberapa waktu kemudian maka telur elang ini juga ikut menetas. Maka waktu telur ayam dan telur daripada elang ini menetas, maka elang hidup bersama-sama dengan anak ayam. Dan kalau malam tiba maka induknya akan menarik semua anak-anaknya, dan anak-anaknya akan masuk dan bernaung di dalam sayap daripada induk ini, mendapatkan kehangatan dari induk ini. Sehingga elang ini selalu berpikir sama seperti ayam berpikir. Sewaktu lama-kelamaan maka sudah tiba waktunya, usia daripada elang sudah harus terbang tinggi. Tetapi elang ini masih sama seperti ayam-ayam yang lainnya. Dia tidak mau terbang. Karena dia berpikir, saya ini sama dengan mereka. Saya ini tidak ada ubahnya dengan mereka. Sehingga mereka ciap-ciap, dia juga ikut ciap-ciap. Sehingga mereka di sana pergi ke sana kemari mencari yang namanya cacing untuk dimakan, maka elang ini juga ikut bersama-sama. Saudaraku, ternyata sebenarnya potensi daripada elang itu lebih daripada ayam itu. Dia harusnya bisa naik terbang jauh lebih tinggi, mendapatkan makanan jauh lebih baik, dengan pola hidup jauh lebih baik. Tetapi dia tidak memiliki potensi itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, makanya firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-8, apabila anak itu sudah memerdekakan kamu, maka kau benar-benar merdeka. Bukan sekedar teori, bukan simbol,
benar-benar merdeka. Oleh sebab itu, hiduplah kau seperti orang yang merdeka di dalam Kristus. Ada orang yang tidak mengerti ini. Itu sebabnya tidak jarang orang percaya yang mengaku terima Yesus dalam kehidupannya, tetapi dia mengalami hidup yang hambar. Dia tidak memiliki yang namanya visi, tidak memiliki yang namanya tujuan. Bahkan dia merasa bahwa dia tidak ada apa-apa. Bahkan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan berkat apa-apa. Dia merasa bahwa tingkat intelektualnya sangat rendah, akademisnya sangat rendah, semuanya sangat rendah, sehingga ia merasa dia tidak akan bisa diberkati dengan luar biasa. Sehingga ia mau hidup biasa-biasa saja. Padahal kita katakan, apabila kau sudah dimerdekakan anak itu, maka kau benar-benar merdeka. Oleh sebab itu, para muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kenali potensimu. Yang ketiga, coba kita baca kata firman Tuhan pada Galatia 5 ayat 13. Coba salah-salah membaca. Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kau sudah merdeka, maka ada dua hal. Yang pertama yang kau harus hindari, yang kedua yang harus kau kerjakan. Yang kau harus hindari adalah jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk kau hidup di dalam dosa. Sudah sekian banyak orang yang kita lihat, ada seseorang yang baru keluar karena narkoba. Karena dia baru keluar dari narkoba, maka ada beberapa gereja, karena dia seorang Kristen, maka dia panggil untuk bersaksi. Karena sering kali bersaksi, maka orang berpikir, wah ini sudah benar-benar merdeka, tidak lagi terikat dengan narkoba, sehingga dia menjadi duta anti narkoba. Tetapi beberapa waktu lamanya kembali ia lagi masuk kepada perkara yang sama, sehingga orang-orang mulai menutup mata, orang-orang mulai malu. Kemarin yang kita undang ternyata dia juga masih masuk dalam dosa yang sama. Makanya firman Tuhan ada yang berkata bahwa keledai tidak akan pernah masuk ke dalam lubang yang sama untuk yang kedua kalinya, twice. Hati-hati, jemaat-jemaat Galatia di warning, diberikan peringatan oleh Paulus supaya mereka yang dimerdekakan oleh Kristus jangan mau lagi hidup dengan melakukan yang namanya dosa. Jadi orang-orang Galatia ini yang dulunya melakukan sunat, melakukan hukum Taurat, melakukan semua hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum anugerah, tetapi setelah mereka dimerdekakan oleh Injil, maka mereka ada niatan kembali untuk melakukan hukum-hukum Taurat itu. Sehingga Paulus berkata, jangan lagi, kalau kau sudah dimerdekakan, jangan mau lagi hidup untuk melakukan dosa. Karena apabila ia mau kembali kepada pola hidup yang lama itu, maka pola hidup yang lama itu sudah masuk pada kategori dosa. Yang pertama mungkin ia kerjakan, mungkin karena ia tidak tahu, mungkin karena ia tidak paham, mungkin tidak ada orang yang mengajarkan. Tetapi setelah diajarkan, sudah diberikan pengetahuan, pemahaman, dan dia dibebaskan dari sana, maka tidak ada lagi alasan untuk kembali ke sana. Dan kalau dia kembali ke sana, maka ia orang yang berdosa karena ia tahu melakukan kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Itu adalah dosa. Maka jangan kita hidup lagi
Kebebasan yang saudara terima setelah menerima anugerah Tuhan. Jangan mentang-mentang anugerah Tuhan besar, maka saudara berpikir besok saya akan diampuni, lusa saya akan diampuni. Sehingga banyak perkataan-perkataan kosong yang pernah kita dengarkan. Tole mak, tahu baru benar kita mana saya dosa. Kenapa ada perkataan sedemikian rupa? Karena ada konsep dia berpikir nanti tahun baru kalau pas nanti lonceng berbunyi, maka di sana orang per orang akan saling mengaku dosa dan dosa itu akan diampuni. Sehingga ia tahu ada anugerah yang besar yang akan mengampuni. Karena ia tahu ada anugerah yang besar yang akan mengampuni dia, maka ia melakukan dosa. Dengan alasan apa? Ada yang akan mengampuni. Ia tetap kerjakan, ia tetap lakukan dosa, ia tetap lakukan semua pelanggaran-pelanggaran. Karena ia berpikir ada nanti akan mengampuni. Ini satu konsep yang salah. Ini satu filosofi yang salah. Itu sebabnya Paulus berkata kepada orang-orang Galatia, supaya jangan mau lagi kamu melakukan dan hidup di dalam dosa setelah kau dimerdekakan. Tetapi layanilah seorang akan yang lain. Kalau saudara dimerdekakan, Tuhan punya tujuan. Amin. Kalau saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus, berarti kemerdekaan yang kau terima itu tujuannya ada. Supaya apa? Supaya kau juga memerdekakan yang lain. Layani seorang akan yang lain. Kau sudah mengalami hal yang menggelapkan dan kau keluar dari sana, maka orang-orang yang di kegelapan itu, maka kau akan dipakai Tuhan, maka untuk mengangkat mereka dari kegelapan itu. Layani seorang yang lain. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, kalau saudara pernah mengalami yang namanya COVID-19 ini, maka secara alamiah, karena saudara punya pengalaman seperti itu, maka dalam tubuhmu itu ada antibodi alami yang jauh lebih kuat, kata beberapa pakar, daripada vaksin yang kau terima. Dan antibodi alami itu adalah vaksin juga. Maka apabila kamu mau untuk boleh menerangkan, mengajarkan, atau mungkin menyampaikan kesaksian pengalaman saudara kepada orang-orang yang sama, yang mengalami sedemikian rupa, maka kesaksianmu itu jauh lebih kuat. Pengalamanmu itu jauh lebih kuat daripada seorang profesor doktor tetapi tidak pernah mengalami hal seperti itu. Sehingga orang-orang seperti saudara yang akan dipakai. Kalau ada seorang profesor doktor di sini, ada seorang yang pernah mengalami di sini, dan saudara bertanya, saya mengalami sekarang Pak Pendeta, bagaimana solusinya? Seorang profesor dokter berkata, menurut ilmu ini, menurut kajian ini, menurut ini, kau harus banyak ini, kau harus minum ini. Tetapi seorang yang pernah mengalami berkata, saya dulu hanya minum air panas, saya dulu hanya minum obat ini, tetapi karena saya minum ini, saya lakukan ini, saya minum itu, saya makan ini, saya sembuh. Kira-kira yang mau saudara dengarkan siapa? Tentu orang yang sudah punya pengalaman. Orang-orang yang mau mengkonseling saudara. Seorang yang dulu pernah narkoba dengan orang tidak pernah mengalami narkoba, tapi dia orang yang mengalami narkoba tapi sudah dipulihkan dan sudah menjadi anak Tuhan yang benar-benar dipakai Tuhan. Ini akan menjadi berkat kepada banyak orang lain. Itulah gunanya Tuhan menarik saudara. Itulah gunanya Tuhan memakai saudara, membebaskan saudara, memerdekakan saudara, supaya dengan kemerdekaan yang kamu terima dari Kristus ini, itu juga akan kau pakai untuk boleh memerdekakan yang lain. Puji Tuhan. Ada banyak orang di sekitarmu. Kita tidak perlu lagi mulut-mulut dulu berpikir jauh ke sana. Coba kita perhatikan tempat kita ini. Kita jangan sampai punya program
sampai mengurusi bintang, punya program sampai mengurusi planet dengan istilah-istilah yang jelimet yang saya pun tidak mengerti, tetapi tidak mendatangkan kebaikan dan tidak melihat, tidak ada pola. Lebih baik yang sederhana. Muda-mudi ini jumlahnya sekian. Kenapa jumlahnya sekian? Kita kunjungan, kita berdoa, kita adakan doa puasa. Sederhana, simple. Nggak perlu saudara berkata teknik manajemen, teknologi, multiplikasi. Nggak perlu pusing saudara, saya pun pusing dengan istilah-istilah saudara. Saudara dipakai Tuhan, amin. Saudara dipakai Tuhan. Jadi tidak secara kebetulan saudara dengar khotbah ini. Ini baik bisa dibelah. Tidak secara kebetulan saudara menerima ayat ini. Ini merupakan satu perkataan Tuhan yang disisipkan di hati saudara, supaya saudara mulai hari ini mulai bertobat. Buat apa kemerdekaan yang saya terima oleh darah Kristus? Apakah supaya saya lebih banyak lagi melakukan dosa karena saya tahu ternyata anugerah Tuhan begitu besar? Tidak. Supaya kamu mulai dari hari ini melayani seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Daniel setelah dia diangkat dari gua singa, saudaraku, kalau mungkin saya pribadi Daniel dengan konsep yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya akan cari-cari siapa kemarin yang menjebak saya. Lu tahu sekarang gua sudah naik. Kemarin siapa yang iri hati yang menjebak saya? Sini semua saya tangkap, saya masukkan ke gua singa. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Tetapi kalau kita baca dari mulai pasal yang ke-6, 7, 8, 9, beberapa perkataan-perkataan Tuhan, beberapa hikmat Tuhan, beberapa rahasia-rahasia Tuhan yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Daniel sampaikan. Allah semakin memakai dia, semakin memakai dia, semakin luar biasa. Jadi skop daripada Daniel bukan hanya bicara media saja, bukan hanya masalah Persia saja, tetapi Babilonia dan beberapa negara-negara yang dikuasai oleh media Persia pada waktu itu. Jangan diundangkan langsung dan diberitahukan kepada pemimpin-pemimpin bahwa ini Daniel punya Tuhan yang luar biasa, punya Allah yang dahsyat, hormat kepada dia karena dia punya Tuhan. Oleh sebab itu, para muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pada sore hari ini berkat Tuhan mengalir kepada saudara, dan saya ingin saudara punya komitmen. This is your time. Ini waktu saudara, manfaatkan waktu saudara, ambil komitmen dan berkata, mulai hari ini ya Tuhan, saya harus melayani seorang dengan yang lain. Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada saya, kemerdekaan kepada saya, yang selama ini kemerdekaan ini tidak terlalu saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tetapi saya asik kesana kemari, asik jalan ke mall A ke mall B, asik walaupun PPKM, kunjungan kepada teman-teman saya kesana kemari tanpa ada kejelasan apa yang kau kerjakan. Tapi saat ini saudara dengarkan firman Tuhan ini, maka mulai atur schedule waktumu, perhatikan saudaramu, perhatikan orang-orang yang tidak hadir beribadah, perhatikan Pak Pendetamu, tidaklah melulu materi yang saya harapkan. Perhatikan hamba Tuhan, tetapi minimal doa-doamu itu, puasamu kepada pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin negara kita, itu akan memberkati saudara, memberkati saudara, memberkati saya, sehingga kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara bisa menjadi satu maksimal dalam hidup saudara dan berkenan kepada Tuhan. Dan suatu kali kelak apabila engkau sampai ke hariban Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan upah yang pantas dan layak kepada saudara, karena saudara sudah memanfaatkan waktu dengan baik, dan Allah akan menyediakan mahkota kehidupan kepada saudara. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi Tuhan.
Tolong dari kunci E. Kiranya engkau